selamat jumpa Nuvers. Saya perkenalkan dengan Edu. Sekarang saya di sini bertanggung jawab dan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua pelaksana untuk kontes Diskus Nusatik 2024 ini. Nusatik itu persepsinya adalah suatu ajang ya, kontes ikan hias terbesar. Kelasnya bagi saya adalah ya kelas internasional tentunya. Itu adalah ajang terbesar di mana semua asosiasi dan semua penghobi, semua teman-teman yang bergerak di dunia akuatik berkumpul dan bertemu di ajang ini. Prinsipnya begitu ya. Jadi mulai eksportir juga, breeder juga, termasuk hobis yang intinya sih mereka ketemu di sini untuk berinteraksi karena kan ajang ini kan setahun sekali sih ya. Jadi memang pada saat inilah ajang di mana kita saling bertukar ilmu lah intinya ya. Untuk Diskus, kebetulan di Diskus nanti pada saat yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan aktivitas kontes, juga kita akan melakukan aktivitas seminar-seminar. Jadi pada saat nanti kita akan melakukan kontes, pada penjurian, nanti ada teman-teman hobis datang, pada saat itu kita lakukan acara seminar dari beberapa teman-teman dan juga supplier itu melakukan seminar. Baik itu misalnya dari kelasnya teman-teman breeder akan membahas masalah genetik diskus, terus juga teman-teman yang dari supplier itu membahas masalah nutrisi diskus, dan ada beberapa kontes yang sedang kita godok nih pada saat ini kita ngobrol nih ya. Itu sedang kita godok yang detail seperti apa gitu loh. Cuman intinya ada beberapa yang sudah confirm, ada beberapa yang sedang kita coba untuk gali. Ayo bikinlah seminar. Jadi orang datang ke Nusatik, terutama Nusatik Diskus, itu tidak hanya ngelihat ikan hiasnya seperti begini, tapi mereka pun ada alternatif untuk melihat bahwa di sana ada seminar. Kontes, oke. Kita ceritanya backgroundnya dulu ya, backgroundnya dulu. Ini kan ceritanya kita tuh kepanitiaan itu dibentuk dari nol. Kita tuh masih baby nih ceritanya, karena pada dasarnya ini berbeda sama kontes diskus yang di Nusatik sebelum-sebelumnya, gitu kan. Kalau dulu itu dipegang oleh ada satu komunitas ikan diskus yang merupakan agenda tahunnya mereka. Cuman kebetulan entah bagaimana pada tahun ini terbentuk gitu ya, terbentuk dari semua hobis, termasuk saya salah satunya, berkumpul, akhirnya teman-teman menunjuk saya untuk menjadi ketua pelaksana. Nah, di situ kemudian kita berkumpul lagi semua teman-teman yang concern terhadap diskus itu untuk membentuk kepanitiaan baru. Nah, dari kepanitiaan baru ini kita baru membentuk ke struktur kepanitiaan, membentuk kelas-kelasnya, membentuk ya segala macamnya ya, bukan kelas-kelas, membentuk struktur kepanitiaannya, dan akhirnya kita membentuk suatu konsep yang baru terhadap kontes diskus ini. Sebenarnya gini, yang membuat berbeda lagi adalah begini, kita kan dari kita praktisi diskus secara hobis, kita melihat ya suasana ikan, mungkin juga sama dirasakan oleh teman-teman yang di luar ikan diskus, bahwa kita kan kondisi sedang lagi kurang bagus lah ceritanya ya. Isu ini sering terdengar dari pembudidaya maupun teman-teman yang bergerak di bidang perikanan, bahwa kondisinya sedang menurun. Demikian juga dengan di diskus. Nah, kita mencoba apa sih yang akan kita lakukan gitu kan ya. Kita mencoba jadinya memberikan suatu bentuk yang berbeda. Kita melakukan kontesnya kita bikin berbeda, karena tujuannya kita membuat suatu kontes yang tidak hanya sekedar ya just another contest gitu kan. Orang datang cuma begitu aja, tidak. Kita akan membentuk suatu bentuk konsep baru, paradigma baru dalam hal kontes gitu kan ya. Contohnya kita tidak lagi membuat diskus itu. Kalau biasa orang ikut kontes, biasanya mereka hanya dari hal display itu. Sekarang kita akan membentuk displaynya itu hanya one level row. Kalau dulu buatnya itu dua, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu kan selalu menjadi kendala di mana orang-orang selalu sering berebutan, saya maunya yang di atas, nggak mau yang di bawah. Kalau di bawah terlalu bawah, jadi ikannya takut.
gitu kan. Nah sekarang kita untuk menyamaratakan adalah kita membuatnya adalah satu one level aja semuanya. Cuman konsep akuarium berbeda, tidak lagi memanjang tapi malah memanjang ke belakang nanti. Jadi lebih banyak, lebih padat dengan row yang sama tapi lebih padat, gitu ya. Dan nanti juga konsepnya juga kita ingin menciptakan suatu bentuk yang lebih mandiri. Contohnya yang lebih bentuk mandiri nanti sistemnya ada bench in, bench out ini juga beda. Bench in tuh pada saat ikan kan datang dimasukin ke akuarium, itu sistemnya adalah bench in, kan? Bench in-nya itu nanti dulu kan selalu dilakukan oleh panitia, dan sekarang tidak. Lebih mandiri peserta yang akan datang melakukan bench in sendiri, aklimatisasi sendiri, semua selesai. Cuman nanti akan dipandu lah ya sama tim panitia, udah selesai, dan itu setelah itu ditutup closing untuk mencegah cipratan, untuk ya biosecurity. Karena kan orang suka berpikiran bahwa kontes itu suatu ajang tempat bertemunya segala macam penyakit juga gitu. Segala jenis ikan dan segala jenis penyakit juga. Kita pun coba untuk meminimalisir nih sekarang dengan cara nanti kan kita tutup. Jadi ikan masuk nanti kita tutup. Gitu. Salah satu contohnya adalah sistem bench. Itu akan kita berbuat berbeda. Belum lagi nanti kita masalah nilai peserta pun akan kita bentuk, tidak lagi akan mencoba tidak didominasikan oleh suatu seller tertentu saja. Kita lebih fokusnya pada hobis, gitu kan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan pembatasan jumlah sekali bench in, bukan sekali istilahnya apa ya? Sekali daftar itu tidak dalam jumlah yang banyak. Cuman dibanyakin dengan jumlah satu persatu nama pesertanya. Jadi nanti kadang-kadang kita berpikiran orang malas ikut kontes, kenapa? Pasti kalah sama seller itu, karena yang ikutnya banyak, gitu kan. Kita coba sekarang, oh iya udah kalau gitu sekarang cuman satu nama hanya boleh maksimum 3, gitu kan? 3 atau 5 ya? Saya lupa nanti. Dan intinya dibatasi maksimum 3 dengan yang pasti akan dapat itu cuma 1. Yang lainnya adalah waiting list. Jadi ada sistem waiting list. Kita ada sistem nomor entry peserta NRP ya. Sistemnya dengan Google Form sehingga ada nomor entry-nya, ada nomor yang daftarnya tanggalnya berapa. Siapa yang duluan dapat itu yang akan dapat nomornya paling rendah, itu yang akan dapat prioritas, dapat tempat. Sistemnya begitu. Jadi tidak lagi melakukan asal ikutan, ikut 10 langsung terima, enggak. Kita pilih-pilih dulu. Apakah 10-nya nggak bisa? Belum tentu, karena kan nanti kalau ternyata kelas lain ada yang kosong, di kelasnya yang misalnya yang kelas merah rame gitu kan, ya itu nanti jadinya ada waiting list, gitu kan. Kalau kelas lain yang tidak rame ini nggak ada pesertanya, ya sudah kita kecilin jumlahnya, masukin ke jatah yang sini, yang jatahnya ini akan dapat waiting listnya. Itu contohnya salah satu pembatasan peserta. Terus yang kedua yang akan membuat kita berbeda dari kontes-kontes sebelumnya adalah bahwa kita akan lebih mengapresiasikan lokal. Paradigma yang lama orang berpikiran dalam diskus adalah selalu berpikiran kalau misal ikut kontes pasti takutlah kalah sama ikan impor. Lawan ikan impor nih susah untuk menang. Tidak. Sekarang kita lebih cenderung untuk lebih menghargai ikan lokal. Jadi nanti contohnya apa? Ada base country. Jadi base country itu adalah ikan-ikan lokal. Pada saat pendaftaran akan kita lihat dan kita tolong di input ini ikannya adalah ikan import atau ikan lokal, gitu kan ya. Kalau ikan lokal nanti kan kita aduin sendiri dan kita pilih juara sendiri. Dan satu lagi yang berbeda sekarang adalah class breeder. Class breeder itu apa? Ini yang seru justru. Kemarin jadi bahan pembicaraan dan banyak sekali ini kelas yang cukup rame nih kemarin dalam bentuk pendaftaran ini kemarin cukup rame. Itu yang kelasnya habis duluan. Class breeder adalah dulu kalau didiskus itu ada kelas baby 3 inch. Cuman ikan diskus seperti karakternya suka pemalu. Kalau kelas baby itu banyaknya lebih sering dia begitu masuk ngumpet kan, gitu kan? Karena ikan ini adalah ikan swallowing fish. Jadi selalu dalam beberapa ekor bersatu dalam satu tank, baru mereka perform. Kita bisa menikmati ini ikan kalau dia ada beberapa ekor, baru dia perform dan baru kita nikmati. Kita bikin kelas breeder. Kelas breeder artinya lah kelas baby, tapi 5 ekor dalam satu tank. Gitu. Jadi paradigma ikan diskus, kita di mana-mana pun secara newcomer kalau nanya-nanya ke senior, bukan senior lah sebutannya, yang udah miara lebih dulu gitu kan. Selalu nanya ikan diskus paling efektif gimana miaranya.
Kalau ikannya kecil, jangan piara satu, tapi adalah minimal 5 atau 6 ekor. Jadi tuh ikan lebih perform. Karena emang ikannya karakternya begitu, dia seneng berkelompok gitu ya. Nah, kita bikin kelas breeder yang isinya 5, jadi mereka lebih perform satu gitu kan. Yang kedua, boleh dibilang karena ini kelasnya adalah upgrade dari kelas baby gitu kan, kelas breeder ini. Nah, dengan 5 ini kan lebih challenging terhadap para breeder beneran gitu kan. Memang pesertanya nggak perlu breeder, senior pun nggak masalah. Artinya gimana? Justru mengangkat nama breeder maupun namanya dia kalau menang, ataupun kalau hobisnya mau ikut kontes kan berarti minimal belinya 5 karena akan dinilai adalah keseragaman gitu kan ya. Jadi breeder ini diharapkan pada saat dia didatangi para kontestan, dia akan belinya minimal 5 dong. Karena satu akuarium isinya 5 gitu kan. Jadi diharapkan para hobis ini huntingnya lebih banyak, belinya jangan beli satu gitu. Nah, itu kita lebih memfokuskan pada kelas lokalnya itu di sini. Salah satunya ya kelas breeder ini. Jadi 5 nanti kita lihat adalah keseragaman size dan keseragaman motif, itu yang akan jadi nominal utama. Size bukan besar itu tidak menjadi patokan utama gitu sebenarnya. Ya. Oh iya, satu lagi masalah sistem penjurian, karena sistem penjurian memang sedikit berbeda di tahun ini. Spill dikit. Kalau dulu kita menjuri, terutama melakukan kontes diskus, dalam hal menjuri kan pertama yang akan kita lakukan adalah kita juri keliling mencari nominasi. Jadi masing-masing juri ini 5 gitu kan ya. Si A 5 ekor di kelas merah. Semua mungkin 5 dipilih. Yang tidak terpilih dari 5 ini kan pasti ada yang terpilih, ada yang tidak dipilih nih. Rata-rata yang suaranya terbanyak kita pilih, sisanya buang. Sisanya buang, sisanya tidak terpilih ya sudah ditinggalkan, gitu kan ya. Cuman kendalanya apa? Kendalanya adalah banyak orang-orang merasa kok ikannya saya nggak dilihat, gitu loh. Nah, pada saat sekarang karena sistemnya eliminasi justru. Jadi setiap juri akan mengeliminasi semua jalan satu persatu, akan eliminasi gelombang pertama ikan-ikan ini aja yang nggak setuju. Oke, ngumpul para juri, sepakat buang. Terus udah gitu gelombang kedua ya, eliminasi setuju, oke buang gitu kan. Jadi sistemnya adalah sistem eliminasi bukan nominasi sekarang. Yang kedua, nanti pada saat penjurian pun nanti metodenya akan berbeda. Kayak gimananya belum saya bisa ngomong. Cuman intinya sudah mendapat suatu progres yang bagus ini kita diskusi gitu kan ya. Tidak lagi dengan sistem nominal. Kalau misalnya dulu kan pada saat ikan-ikan yang sudah dinominasi, ada selalu berpikir, oh ikan ini bentuk size dapat nominalnya angka 80. Bobotnya berapa? 70%, berarti nilai 80 atau 70%. Ada suatu bentuk angka. Jadi sistemnya nominal. Kalau nanti tidak. Kita tidak begitu. Jadi dan yang kedua yang membuat berbeda adalah pada saat kita memberikan menjuri ini ikan, lebih banyak nanti komparasi antara ikan satu sama ikan lain. Mana yang salahnya, yang lebih minusnya, yang lebih gede mana. Jangan sampai kejadiannya seperti ikan yang dulu sering terjadi pada saat kita menjuri. Pada saat kita memberikan angka, itu kan sebenarnya memberikan angka pada saat bagian tubuh gitu kan. Kalau manusia kepalanya dulu berapa, badannya berapa, kaki berapa, begitu secara total jelek gitu. Ternyata overall-nya jelek gitu kan. Padahal itu nilai angka yang terbesar. Kita tidak. Jadi dari awal kita udah lihatnya dari overall dulu gitu kan ya. Nah, seringkali terjadi juri selalu bicara nggak tahu. Itu perasaan saya dulu nggak nominasi ikan itu gitu. Kita yang sekarang akan kita coba untuk membuat open judging gitu ya sistemnya. Kalau dulu closing, kalau kita nggak buat open. Dan ini ikan, nominal gini, kok ikan yang nomor 1 lebih jelek daripada nomor 2 ya? Gitu kan? Karena sistemnya ya itu balik lagi kita ini sedikit loncat-loncat ngomongnya. Cuman intinya balik lagi bahwa dengan sistem yang angka per bagian kepala, bagian badan dulu, sirip dulu, size dulu, pattern dulu, masing-masing di nominal begitu global, ternyata ikan jelek. Contoh seperti yang saya bicara, kita punya nih tai lalat. Kalau kita lihat
di sini gitu kan, atau di sini lah gitu kan. Satu, begitu kita nominal di bagian muka itu cacat loh, ada titik putih. Harusnya kalau kulit kan merata warnanya, muka tuh putih gitu kan, ada titik itu cacat. Tapi kalau kita secara muka secara normal, ini titiknya cakep nih, jadi kayak semacam apa namanya, tai lalat pemanis gitu kan. Itu kan secara overall cakep, bukan kalau lihat dari perbagian part itu cacat loh, itu defect tuh. Tapi secara overall nggak. Nah, ikan juga banyak yang seperti gitu. Ya memang dia secara misalnya ikan di diskus ada yang sebutnya double chin ya. Jadi leher sama mulut itu frontal curve bawahnya tuh melengkungnya terlalu jauh sehingga nekuk itu termasuk cacat juga. Kadang-kadang ikan-ikan ini kalau secara overall penampilan, tampilan, gagahnya dia itu jadi tidak terlihat. Itu juga tidak jadi masalah sebenarnya kalau memang secara overall cakep. Tapi kalau kita lihat hitung per bagian situnya dong, itu minusnya gede gitu kan. Kedepannya diusahakan kita akan mengurangi kayak gitu. Dan sini pada saat kita sekarang ini masih dalam tahap penggodokan lah materinya secara detail. Jadi bukannya saya nggak mau spill nih, tapi memang secara detail belum keluar. Kita belum sepakat gitu ceritanya. Pendaftaran sebenarnya kemarin sudah dibuka dengan sistem online. Di komunitas sudah ada link Google Form-nya untuk daftar. Terus nanti juga ada link apa sih itu QR code-nya itu di posting juga di komunitas-komunitas. Nanti orang-orang tinggal ikut daftar. Kita ada nyebarin juga brosur selebaran juga gitu kan. Nah, itu juga di apa namanya? Di blast di semua komunitas. Hi Novers, jangan lupa datang ke kontes diskus Nusatik pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2024. Di sana kita ketemu baik hobis, reseller, distributor yang berhubungan dengan diskus-diskus, bisa kontak dan ngobrol-ngobrol di sana. Jangan lupa ya, tanggal 7 sampai 9 Juni.